Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam untuk semua teman-teman, para pembicara ini yang sudah bisa hadir pada malam hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat datang di YouTube channel Indonesia Women in Cybersecurity, atau kita nyebutnya sih IWCS bahasa Indonesianya. Dan ini adalah program IWCS Talk. Saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Eva Nur. Saya salah satu dari anggota di IWCS ini yang akan menemani diskusi santai lah kita nyebutnya. Jadi tujuan IWCS Talk ini untuk bisa memberi wawasan, awareness mengenai keamanan informasi dan siber untuk masyarakat gitu ya. Jadi di mana pada sesi kali ini kita akan ngobrol santai membahas topik mengenai keamanan siber pinjaman online. Nah, ini sih atau pinjol ya. Sekarang orang lebih kenalnya pinjol. Nah, pada sesi ngobrol santai ini saya ditemani oleh 3 narasumber yang baik sekali mau sharing pengalamannya, ilmunya gitu ya. Ada Ibu Dr. Sinta Dewi Rosadi, SH LLM. Nah, Ibu Sinta ini seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Sampai sekarang ya Bu masih ngajar. Bidang belum dipecat. Jangan Bu. Bidang hukum, teknologi dan informasi gitu ya. Jadi banyak sih ini ya Bu ya, bidang ininya ada hukum kontrak internasional, hukum e-commerce. Waduh ini seru banget. Dan yang paling ini sebetulnya Bu Sinta nih lagi terkenal banget sering bicara mengenai hukum data privacy gitu ya. Jadi mengajar di Fakultas Hukum Unpad sejak tahun 1991 ya Bu sampai sekarang. Yeah. Dan pada tahun 2014 sampai 2021 sebagai Ketua Pusat Studi Cyber Law dan sekarang sebagai Ketua Departemen Hukum TIK KI pada Fakultas Hukum Unpad. Nah, kalau latar belakang pendidikan ya nanya, ini sih aduh, semua ada nih di sini. Jadi S1 Fakultas Hukum Unpad, S2 ditempuh di Washington College of Law di Amerika, dan S3-nya di program Pasca Sarjana Unpad. Ini sih bionya mengagumkan sih Bu. Terinspirasi saya ini, harus sekolah lagi. Jadi selamat malam Ibu Sinta, terima kasih malam. Mau hadir diskusi bagi ilmunya, nggak bosen-bosen bagi ilmunya gitu ya di WCS Talk ini. Dan kemudian ada Ibu Wani Watining Astuti. Manggilnya Ibu Ani aja ya Bu ya? Iya, belibet namanya, spellingnya susah. Jadi kita biasanya panggilnya Ibu Ani gitu. Jadi Ibu Ani ini sebagai Country Business Development Manager dan juga lead auditor dan trainer untuk ISO 9001 dan ISO 27001 di CBQA Global gitu ya. Jadi latar belakang pendidikannya meraih S1-nya di Universitas Tribinati, jurusan Civil Engineering, terus kemudian S2-nya di UI, jurusan Teknologi Informasi. Aduh, selamat malam ya Ibu Ani. Terima kasih. Nah, yang terakhir di antara ibu-ibu nih, ada bapaknya juga nih. Ada bapak-bapak. Jadi malam, Eva. Malam. Jadi ada Pak Agung Prima Morista. Saya kenal Pak Agung tuh udah lama banget. Jadi Pak Agung ini memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman di bidang IT gitu ya. Jadi beliau sudah 10 tahun di ya istilahnya di manajerial gitu ya, yang memegang fungsi kunci lah untuk berbagai perusahaan. Nah, saya tuh kenal Pak Agung itu udah kalau industri finansial gitu ya udah mumpuni lah nih Pak Agung. Makanya di sini saya juga minta perspektifnya dari sisi, karena kan
pinjaman online ini kan masuk ke industri finansial. Jadi butuh juga perspektifnya dari Pak Agung nih. Jadi Pak Agung ini sebagai profesional keamanan itu sudah lama ya Pak ya. Jadi dari orang belum menekuni bidang ini, Pak Agung tuh sudah menekuni bidang ini gitu. Dan beliau salah satu sedikit dari individu di Indonesia yang mendapat gelar ahli UKM gitu ya Pak ya. Kominfo. Nah ini menarik nih, nanti kita tanya-tanya juga. Jadi selamat malam Pak Agung. Selamat malam Mbak Eva, terima kasih. Jadi terima kasih sekali lagi, selamat malam Ibu-Ibu dan Bapak semua, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya malam ini untuk bisa sharing, ngobrol-ngobrol santai saja, kita diskusi yang topik-topik. Sebetulnya gini, kita di WCS Talk ini ingin memberi wawasan atau edukasi ya mengenai hal-hal yang banyak banyak ada di masyarakat gitu ya. Jadi sekarang ini kan pinjol tuh masalah pinjaman online ini atau pinjol itu atau fintech gitu ya. Semakin hari ini semakin banyak gitu ya. Masalah yang paling banyaknya itu terkait dari banyaknya pelanggaran gitu ya, pelanggaran yang dilakukan pinjol ya pastinya dalam penagihan gitu ya, itu yang paling dominan kalau saya lihat di berita gitu ya. Dan juga yang tidak kalah ininya adalah penyalahgunaan data pribadi gitu. Nah ini kita di sini mau bahas ini, tapi kan karena IWCS Talk ini kita harapkan bisa didengar gitu ya, bisa memberi edukasi kepada masyarakat banyak. Jadi kita berbicara hal yang sifatnya tidak harus rumit-rumit gitu ya, tidak harus teknis gitu ya, tapi apa yang kita diskusikan ini bermanfaat gitu ya. Jadi sebelum membahas topik keamanan sibernya nih gitu kan, karena nanti kita tarik ke keamanan siber, tapi mungkin sekarang kita ke hal yang mendasarnya dulu gitu ya. Apa sih pinjaman online itu gitu, dan apa payung hukum untuk pinjaman online ini gitu. Ini dulu gitu supaya nanti yang mendengarkan bisa tahu, oh jadi sebetulnya tuh definisi pinjaman online itu seperti ini gitu ya, atau ruang lingkupnya seperti ini gitu, dan apa ada payung hukum untuk pinjaman online ini. Mungkin dari Bu Sinta dulu Bu, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Eva atas kesempatannya untuk sharing. Ini suatu isu yang terus-menerus ya menjadi perbincangan gitu di masyarakat Indonesia gitu. Jadi masalah pinjol atau P2P lending istilahnya ya, itu kan sebetulnya bagus sih awalnya ya, itu adalah salah satu layanan pembiayaan yang disediakan bagi masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap perbankan gitu ya. Jadi sebenarnya intinya bagus ya, dimulai sebetulnya di Inggris ya tahun 2005 itu berhasil ya, terus mendorong perekonomian, transaksinya berkembang dengan dengan cepat gitu ya. Tapi ini harus dibedakan dengan perbankan biasa karena ini agak berbeda rupanya gitu ya. Jadi tidak menggunakan perantara, tidak menggunakan perbankan. Jadi ini sebetulnya antara individu dengan individu gitu ya. Jadi itu awalnya seperti itu. Hanya karena tidak ada jaminan ya, karena berbeda dengan bank ya. Ya persoalannya tadi begitu, bahwa di dalam one prestasi ketika peminjam itu tidak bisa membayar pinjamannya, kemudian kan ini harus dikembalikan kan uangnya gitu ya. Jadi
mengakses data pribadi dari si peminjam seperti itu gitu ya. Nah, kalau payung hukumnya sebetulnya sudah ada, payung hukumnya ada di aturan di aturan OJK ya. Jadi peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 itu ada layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi gitu ya. Kemudian juga ada regulasi-regulasi lainnya. Nah, permasalahannya sebetulnya pinjol ini kan ada yang legal, jadi terdaftar di OJK, dan ada yang ilegal. Nah, yang legal itu kan dengan mudah bisa dikontrol karena terdaftar, kemudian juga ada koordinasi ya antara OJK dengan asosiasi AFPI itu ya, asosiasi untuk peer-to-peer lending-nya gitu ya. Jadi itu ada kolaborasi sehingga kalau memang ada pelanggaran bisa mengadukan kepada OJK tersebut. Yang menjadi masalah kan yang ilegal sebetulnya. Nah, di sini kan masyarakat kurang paham ya, mana yang legal dan mana yang ilegal. Kebanyakan yang ilegal itu mengambil data pribadi secara luas gitu ya. Jadi mengakses terhadap storage-nya, kemudian mengakses terhadap data-data pribadi gitu ya. Sedangkan kalau yang legal itu hanya mengakses 3 data pribadinya, yaitu kamera HP, karena untuk memotret, menfoto KTP ya, kemudian mikrofon untuk telepon, kemudian lokasi ya untuk peminjaman dana. Sedangkan kalau yang ilegal itu dia mengakses storage-nya. Sehingga kalau ada gagal bayar, yaitu akhirnya dipakai untuk mengancam gitu ya. Dan sudah banyak korbannya sebetulnya. Jadi yang tadinya sebetulnya maksudnya baik untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat menengah dan di bawah, karena memang pinjamannya juga tidak terlalu besar gitu ya, hanya mungkin 2 juta, ada 3 juta, 5 juta, tidak besar, tetapi karena bunganya yang tinggi gitu ya, sehingga akhirnya banyak masyarakat yang gagal bayar, dan sehingga kemudian timbullah permasalahan-permasalahan hukum lainnya, yaitu dalam penagihan, yaitu pengancaman ya, pengancaman. Kemudian kadang-kadang juga mengakses foto, kemudian timbullah jenis kejahatan seperti doxing, yaitu mengancam untuk menyebarkan data pribadinya kalau tidak melakukan sesuatu gitu. Jadi mungkin itu dulu Bu Eva ya. Jadi payung hukumnya sudah ada sebetulnya, tetapi kan masyarakat harus paham bahwa di sini ada yang ilegal dan yang legal gitu ya. Nah, ini menarik nih. Ya, yang ilegal itu tidak ada logo Kominfo dan tidak ada logo OJK, Kominfo dan OJK ya. Iya. Jadi itu masyarakat kadang-kadang tidak paham begitu. Seperti kalau saya membaca Detik News ya, koran tiba-tiba masuk aja pinjaman begitu ya. Ya. Nah, itu yang ilegal gitu. Mungkin itu dulu Bu Eva. Terima kasih. Terima kasih Bu Sinta. Nah, mungkin Ibu Ani bisa, menurut Bu Ani bagaimana? Baik, Bu Eva, jadi pinjaman online ini adalah satu pembiayaan begitu ya, merupakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh badan tertentu secara online. Jadi memang dari sisi kemudahan sangat mudah sekali Bu Eva untuk mengajukan pinjaman ke pinjaman online ini ya, tidak sampai seperti kalau kita mengajukan pinjaman di bank dengan persyaratan yang ketat begitu. Dengan pinjaman online ini cukup dengan KTP, fotokopi KTP, begitu saja. Seperti yang disampaikan Bu Sinta tadi, bahwa memang ada yang berizin dan ada yang tidak berizin, ada yang legal dan ada yang ilegal begitu. Yang legal, yang baru terdaftar di OJK pun belum berizin, itu statusnya sudah legal. Jadi di OJK sendiri ada yang statusnya masih terdaftar dan ada yang statusnya sudah berizin. Ini dua-duanya sudah boleh beroperasi.
Dan dua status ini sudah diawasi dengan ketat oleh OJK. Seperti yang disampaikan oleh Bu Sinta tadi, mereka hanya boleh akses kamera, mikrofon, dan location saja. Di luar itu tidak boleh. Nah, masalahnya ini masyarakat kadang kurang aware, Bu. Jadi ketika mereka download aplikasinya, itu harusnya permission yang diminta itu hanya 3 saja. Kalau sampai ada pinjaman online yang meminta permission untuk aksesnya ke media, kemudian ke kontak, ke SMS, itu sudah pasti dipastikan mereka adalah pinjaman online yang tidak legal, begitu ya, Bu ya. Itu sih, Bu, kendalanya adalah kalau saya melihatnya kasus sekarang banyak terjadi itu lebih karena masyarakat kita belum aware untuk memilih ya yang aman dan yang mana yang tidak aman. Karena sebenarnya yang terbantu dengan pinjaman online ini pun banyak, Bu. Saya melakukan audit di banyak sekali pinjaman online dan yang membantu UMKM ini sebenarnya juga banyak sekali dan bekerja sama dengan koperasi-koperasi atau bekerja sama dengan retail besar begitu ya untuk membantu para pedagang-pedagang kecil itu juga cukup banyak sih Bu Eva. Iya, setuju Bu. Karena apa sih inklusi kan, jadi yang tidak bisa istilahnya di-cater oleh perbankan konvensional oleh mereka bisa gitu ya. Betul. Itu memang manfaatnya juga banyak juga, saya setuju untuk itu. Terima kasih Bu Ani. Nah mungkin sekarang ke Pak Agung nih. Nah Pak Agung, saya mau nanya nih sedikit agak spesifik. Pak Agung kan pernah juga punya pengalaman di perbankan ya. Dan sekarang kan pinjaman online ini masuknya ke fintech lah. Walaupun tadi Bu Sinta bicara bahwa sebetulnya pinjaman online itu banyak yang kalau yang ilegal ya Bu ya. Jadi orang ke orang sebetulnya kan gitu. Jadi kalau zaman dulunya mungkin ada rentenir gitu ya. Jadi ada istilah itu gitu kan. Rentenir itu udah lama banget kayaknya kita nggak pernah dengar. Mungkin anak-anak zaman sekarang nggak tahu rentenir itu apa ya. Jadi ada yang namanya rentenir. Nah, kalau menurut saya pinjol ilegal ini sebetulnya rentenir yang menggunakan medianya media digital gitu kan. Jadi bisa jadi seperti itu gitu. Nah, kalau dilihat demand-nya gitu kan berarti ini banyak ya yang butuh tuh sebetulnya banyak, apalagi pandemi ini nih makin banyak sebetulnya orang yang membutuhkan dana cepat gitulah istilahnya ya. Untuk apapun itu berarti ada kebutuhan. Kalau bank gitu ya Pak, memang tidak bisa secepat fintech ya Pak ya untuk melakukan eksekusi peminjaman atau apa. Saya pengen tahu aja gitu pengalamannya Pak Agung gitu. Gimana sih sampai bank dan fintech gitu ya, maksudnya dua ini bisa. Bank kan padahal kalau bank trust-nya sudah ada gitu ya. Jadi kalau dia bisa menyalurkan ke bawah lagi kan lebih bagus gitu ya. Gimana nih menurut Pak Agung? Ya, terima kasih Bu Eva. Jadi sebetulnya mengenai perkembangan daripada fintech ini, P2P lending ini dimulai sejak 2016 ya. Tadi sudah disampaikan Bu Sinta bahwa ada ketentuan OJK nomor 77 tahun 2016. Nah, sebenarnya dasarnya adalah bahwa saat ini perbankan itu tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Yang pertama karena bahwa persyaratan yang ditentukan oleh bank untuk pengajuan satu pinjaman itu terkadang menyulitkan masyarakat. Ya. Sedangkan masyarakat kita di pedesaan itu tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti ketentuan perbankan. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa sebetulnya demand daripada masyarakat ini ingin mengajukan pinjaman secara cepat. Nah ini saya catat bahwa sebetulnya kemarin saya sempat diskusi dengan Pak Logam Tobing ya mengenai masalah ini. Jadi sebenarnya sekarang ada 116 institusi ya perusahaan yang terdaftar dan berizin di OJK. Nah ini per Juli kalau nggak salah 2021. Sebelumnya itu 122. Cuma karena sejalan dengan adanya permasalahan ya jadi dikurangin tinggal 116. Nah,
sebetulnya dari sisi perizinan ini ya itu memang lebih ketat ya dari sisi operasionalnya. Jadi sebetulnya di OJK itu ada dua jenis izin, izin prinsip dan izin operasional. Dan tentunya tadi kalau menjawab pertanyaan Bu Eva, kenapa sebetulnya mesti ada pinjaman online ini? Ya karena demand dari masyarakat. Ya tentunya di sini kalau saya lihat data dari OJK ini demand masyarakat itu sangat tinggi. Ya saat ini ada sekitar entitas lendernya ya karena ada lender ada borrower ya. Lendernya itu sekitar 709.000 orang ya yang investornya. Kemudian yang peminjamnya itu ada 66 juta. Anda bayangkan, dan total penyaluran secara nasional itu sekitar 236 triliun. Ini berdasarkan data dari OJK yang terakhir saya terima, dan permasalahannya adalah bahwa IT based lending ini menggunakan satu teknologi, ya teknologi digital yang mengharuskan satu fasilitas tanpa adanya tatap muka. Nah, permasalahannya adalah kalau ada satu solusi yang memang berbasis digital seperti ini, sementara masyarakatnya ini kita tahu sendiri ya tingkat literasi masyarakat digital itu masih sangat rendah. Sehingga ini ada satu permasalahan di industri. Kira-kira seperti itu. Bahwa masyarakat yang masih rendah ini tingkat literasinya tuh belum tahu cara menggunakan layanan fintech ini ya. P2P lending yang mengharuskan menggunakan teknologi. Tadi sudah disampaikan Ibu Ani juga bahwa akses ke data itu sebetulnya menjadi masalah. Ya karena pertama kalau yang namanya seamless itu ya, satu transaksi yang memang seharusnya dilakukan secara remote ya supaya jangkauannya lebih luas, mengakibatkan tidak ada interaksi sehingga yang digunakan hanya data. Nah datanya ini masalahnya datanya diakses dan kelihatannya bahwa permasalahan ilegal akses ini jadi masalah ke data. Bahwa tadi disampaikan oleh kedua narasumber termasuk Bu Sinta dan Bu Ani tadi bahwa sebetulnya akses data tuh hanya boleh 3 ya, foto, mikrofon, kamera dan lokasi ya. Cuman masalahnya adalah ada sebagian fintech yang legal yang melakukan pelanggaran ya. Jadi illegal access itu mereka bisa akses ke data sehingga data itu bisa disalahgunakan. Nah, permasalahan yang jadi besar adalah bahwa apabila data itu disalahgunakan, maka data itu dicuri, itu bisa disalahgunakan. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Oh, berarti legal juga ada yang seperti itu ya? Ini saya Ya. masih ada ya. Tapi udah ditutup Bu Eva. Oh, udah ditertibkan. Nah, jadi dari yang 122 yang tadi saya sampaikan sebelumnya bulan Mei itu, kemarin saya tanya ke Pak Tonggam itu bahwa kenapa jadi 122 jadi 116. Salah satunya itu mereka mengakses data yang paling bahaya itu phonebook, Bu. Karena phonebook ini kalau disalahgunakan itu bisa dilakukan upaya-upaya yang tidak baik ya, misalnya pemerasan dan seterusnya ya, kira-kira itu. Oke. Nah, ini menarik ya, OJK itu menurut data ini dari OJK ya. Jadi kalau di nasabahnya gitu ya, pinjol sampai Juni 2021 itu ada sekitar 64 juta lebih nasabah dari pelosok semua ya, pelosok negeri gitu. Dan jumlah dana yang tersalurkan itu 221 sekian triliun. Nah, ini meningkat 92% semenjak pandemi. Nah, berarti kan ini kalau kita lihat kasus, maksudnya bukan kasus, ada pertumbuhan gitu ya, ada pertumbuhan dan dikarenakan ada kebutuhan selama pandemi ini. Tadi Pak Agung bilang bahwa butuh nih literasi gitu kan. Saya sih setuju sekali karena kalau melihat tadi banyak kasus
ada yang kita baca di media gitu ya, itu kan berarti mereka memang tidak aware bahwa ada hal-hal yang tadi kita sebutkan, kita diskusikan dari mulai dari keamanannya gitu kan, terus kemudian resikonya gitu ya, itu yang mungkin dikarenakan juga ketika kebutuhan yang mendesak gitu ya, jadi semuanya di wave gitu, semuanya ya sudahlah gitu ya, diiyakan saja gitu. Jadi ada hal tersebutnya juga gitu. Nah, tapi kalau melihat aliran dana meningkat 92% gitu kan, di sini kan berarti harusnya menurut saya fintech ini pengawasannya juga harusnya ketat ya gitu ya, harusnya gitu, dan dilihat tadi kata Bu Sinta, Bu Ani dan Pak Agung bahwa mereka semua harus mengikuti aturannya OJK gitu, ada POJK sama PBI ya, jadi mereka harus ikut itu. Nah, ini kalau kita melihat ini kan tadi Bu Sinta bilang bahwa masalahnya bukan yang legalnya, masalahnya itu yang ilegalnya gitu. Nah, ini bagaimana ya menurut ibu-ibu dan bapak-bapak, bagaimana ini dengan menjamurnya pinjaman online ilegal, ini harus bagaimana gitu, harus bagaimana dari sisi mungkin ya kalau pemerintah pasti sudah melakukan hal-hal yang harus dilakukan gitu ya, tapi apa yang bisa kita lakukan gitu ya dari sisi mungkin edukasi ke masyarakatnya, atau ada hal lain yang bisa kita lakukan gitu supaya pinjaman online ilegal ini juga kan kalau demand-nya sedikit kan otomatis secara alami mereka juga hilang gitu seharusnya gitu. Nah ini gimana nih menurut ibu-ibu dan bapak nih? Bu Sinta dulu deh. Baik, menarik ya Bu Eva, karena ini permasalahannya menjadi kompleks sebetulnya ya. Di satu sisi tadi Mas Agung bicara tentang potensi economic growth-nya yang demikian besar. Ini tidak hanya di Indonesia, sebenarnya ada contoh pertama itu di Inggris ya, kemudian Amerika Serikat dan China, Jepang ya. Tetapi di 4 negara itu pun masalahnya sama dengan di Indonesia, sehingga mereka mekanismenya diketatkan gitu. Bahkan di China sendiri ada kebijakan bahwa ini harus dibatasi karena banyak korban gitu. Kemudian di Inggris itu coba dengan karena ini kan ada pihak ketiganya yang platform itu ya, itu dihilangkan kalau di Inggris. Jadi langsung si peminjam dan investornya bertemu langsung. Lalu ada escrow bank-nya, jadi ada bank khusus yang mengawasi. Jadi tidak langsung seperti di sini. Jadi ada bank yang mengawasi alurnya uang itu kemana gitu ya. Jadi di negara-negara lain pun kasusnya sama gitu, tapi mungkin tidak separah di Indonesia ya dengan pengancaman yang luar biasa banyak ya. Mereka mengetatkan aturan begitu ya. Jadi negara itu betul potensi ekonomi tinggi, tapi harus ada perlindungan begitu. Nah ini perlindungan kepada peminjam yang tidak paham begitu. Jadi di sini sudah terjadi yang namanya asymmetric information. Jadi tadi seperti Mas Agung bilang bahwa akhirnya illegal access ya, tetapi yang tidak mengerti itu kan akhirnya mengklik setuju gitu. Karena ketidaktahuan itu ya, ketidaktahuan bahwa informasi data pribadi ini bisa dipergunakan untuk akhirnya backfire kembali lagi kepada dirinya kalau tidak membayar seperti itu. Jadi memang pemerintah harus juga mencari mekanisme ya yang lebih ketat lagi bagaimana agar ini bisa dihindarkan. Dan yang terpenting sebenarnya bunganya yang tinggi itu, karena ini bukan bank. Kalau bank itu kan tentu diatur oleh regulasi dari OJK itu sendiri. Tetapi karena ini bukan bank begitu, walaupun OJK kemudian bekerja sama dengan asosiasi tidak boleh lebih dari 0,8% per hari, bayangkan Bu Eva. 0,8 kali 30 gitu ya, itu sudah berapa? Kemudian bunga berbunga. Jadi ada kasus
yang meminjam 1 juta tetapi gagal bayar kelambatan 1 bulan itu udah 9 juta gitu. Kan itu apa? Itu rentenir online menurut saya. Itu rentenir online gitu ya. Terlepas bahwa memang ini secara ekonomi growing begitu ya. Ini harus ada perlindungan. Kalau tidak ini bagaikan gunung es gitu ya. Di China sendiri ini sudah diatur secara ketat gitu ya. Jadi bahkan pemerintah menyarankan ini sudah dihentikan saja, diganti dengan mekanisme lain gitu ya. Di Inggris pun seperti itu. Artinya antara investor dengan peminjam itu bertemu langsung sehingga ada mekanisme untuk negosiasi sehingga hal ini bisa dihindarkan. Hanya mungkin permasalahan yang sampai sekarang belum selesai, bunganya yang luar biasa tinggi gitu. Dan bunga berbunga lagi ya. Kalau ada kelambatan, jadi bunganya dibungakan lagi sampai jumlahnya luar biasa besar. Jadi ini permasalahannya yang sampai sekarang belum selesai begitu menurut saya gitu. Dan pemerintah harus lebih ketat lagi pengawasannya, walaupun sekarang di OJK sudah diawasi. Tentu kalau teknologi itu kan susah ya, karena dia akan masuk kan. Hanya kemarin kalau tidak salah pemerintah sudah melakukan kerjasama dengan Google, katanya kalau yang ilegal itu dibatasi, tetapi saya tidak tahu bagaimana aplikasinya, karena kasus masih banyak terjadi. Mungkin gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Bu Ani, bagaimana Bu menurut Ibu? Baik, Ibu, kalau apa yang dilakukan pemerintah ya dalam hal ini OJK dalam pengawasan terhadap fintech yang terdaftar maupun berizin, saya cukup melihatnya cukup ketat, Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang melanggar seperti yang disampaikan Pak Agung tadi, ada yang melanggar akses dan lain-lain, itu sudah ada mekanismenya untuk disampaikan ke Kominfo, kemudian ditutup DNS-nya, Bu. Jadi mereka tidak akan bisa beroperasi. Instead mereka masih terdaftar. Kemudian terkait collection juga OJK sudah mengatur. Mereka hanya boleh menagih untuk yang keterlambatan collection internal mereka itu hanya boleh melakukan penagihan itu untuk yang keterlambatannya 90 hari ke bawah. Kalau 90 hari ke atas sudah harus diberikan kepada vendor atau pihak ketiga yang sudah disetujui atau sudah mendapat izin OJK sebagai collection gitu ya. Jadi kemudian terkait bunga juga mereka OJK sudah ada batas maksimalnya begitu, walaupun bunga berbunga tetapi tetap ada batas maksimalnya karena pinjaman-pinjaman online ini waktu pinjamannya juga tidak bisa panjang, Ibu, tidak bisa sampai bertahun-tahun. Kadang ada yang cuma waktu pinjamannya ini 14 hari, ada yang kadang cuma 20 hari, istilahnya nyari tabrakan sebelum gajian gitu ya, Bu. Nanti pas gajian dibayar dari gajian gitu. Itu adalah pinjaman-pinjaman yang di area-area manufaktur seperti di Karawang dan di Bekasi dan lain-lain. Nah, kalau saya melihat dari kenapa pinjaman online yang ilegal ini masih ada, itu justru karena dampak dari ketatnya yang legal, Bu. Jadi mereka ini yang legal ini sudah ada asosiasi namanya AFPI. Jadi mereka sudah punya data tersentralisasi. Jadi semua yang tergabung dalam AFPI ini mereka harus melaporkan nasabah-nasabah mereka gitu, Bu. Jadi ketika kita mengajukan pinjaman itu dapat dilihat di database mereka, oh ini sudah minjem di sekian pinjol gitu. Jadi di-reject gitu. Kemudian begitu dia di-reject di satu pinjol yang legal, maka itu otomatis datanya akan ke-reject semua begitu. Kemudian bisa juga beberapa pinjaman online ini memverifikasi data KTP-nya, keaslian KTP-nya gitu ya, Bu ya. Nah, ini banyak juga yang mereka menggunakan data-data yang fraud sehingga mereka di-reject oleh
si pinjaman online ini. Nah, ketika di reject inilah mereka mencari yang mudah tadi, Bu, yang tanpa verifikasi, tanpa harus dicek datanya, begitu ya, asal mereka mengajukan diterima saja. Selama pengalaman saya melakukan audit di beberapa pinjaman online, pengajuan borrower untuk melakukan pinjaman itu tidak selalu diterima, Bu. Yang di-reject juga banyak, gitu ya. Yang mereka reject juga banyak. Apalagi jika kelihatan nih datanya, ternyata dia sudah mengajukan pinjaman di beberapa pinjaman online. Kemudian mereka lihat record-nya juga banyak catatan tidak tepat, tidak lancar lah ya, seperti checking BI, mereka juga punya sistem seperti itu gitu ya. Di Pevindo mereka juga akses ke Pevindo juga gitu, sehingga mereka bisa tahu record history mereka dalam melakukan pinjaman. Jadi kalau dari sisi saya, Bu, kenapa yang ilegal ini masih ada, itu adalah dampak juga dari yang satu, karena masyarakatnya memang ada yang menggunakan itu untuk konsumtif. Jadi kadang-kadang saya lihat daftarnya, Ibu, memang ada yang biasanya bermasalah ini justru untuk yang konsumtif, Bu. Kalau mereka yang butuh memang betul seperti untuk pedagang-pedagang UMKM yang mengambil pinjaman online untuk yang bekerja sama dengan retail begitu ya, atau yang sifatnya di manufaktur begitu, yang untuk nutup gaji bulanan begitu, itu biasanya lancar-lancar saja. Jadi mereka justru habis minjem lagi, habis minjem lagi. Kalau dilihat historinya itu sampai terus-terusan begitu Bu Eva, kalau dari saya, Bu. Iya. Berarti ada kredit ratingnya juga gitu ya? Ada, Bu, ada. Oke. Jadi mirip bank sebetulnya ya, mirip perbankan ya. Ada hal seperti itunya. Cuman ya sih betul juga, mungkin kenapa banyak yang kasusnya sampai terjerat, memang tadi satu pinjamannya itu untuk sesuatu yang konsumtif gitu ya, bukan sesuatu yang dibutuhkan emergency atau kebutuhan pokok gitu ya. Jadi dan juga kalau kita melihat kredit ratingnya, mereka juga sebenarnya udah pinjam juga di mana-mana gitu ya. Jadi ini sih menarik nih. Kalau menurut Pak Agung gimana? Karena Pak Agung selain di perbankan pernah di kredit rating juga ya Pak ya. Menurut Pak Agung gimana Pak Agung? Ya, jadi sebetulnya gini Mbak Eva dan Ibu sekalian, kira permasalahan pinjol ini adalah pertama demand dari masyarakat yang begitu tinggi ya. Kita tadi lihat bahwa uang yang berputar tuh di atas 200 triliun. Dan di sini saya melihatnya bahwa kondisi ini dimanfaatkan oleh kriminal. Dan saya menilai bahwa yang namanya pinjol ilegal itu adalah memang sindikat ya, organized crime yang melakukan satu tindakan yang ya kalau bisa dibilang mungkin pencucian uang ya termasuk. Ya, karena memang kalau saya lihat dari predikat crime-nya itu mereka melakukan beberapa hal. Yang pertama bahwa mereka itu melakukan pencurian data. Ya. Jadi yang dilakukan adalah mereka melakukan illegal access terhadap data, dan data itu adalah data yang sifatnya sensitif. Sementara kita tahu bahwa di Indonesia ini RUU PDP ini nggak selesai gitu ya, sehingga perlindungan terhadap data pribadi ini menjadi minim ya. Dan yang kedua itu mereka melakukan satu penipuan ya. Penipuan ini dilakukan dengan cara online fraud. Jadi sebetulnya yang namanya pinjaman online itu yang resmi itu nggak boleh melakukan penawaran kepada nasabah ya, kecuali melalui aplikasi. Cuman masalahnya yang kriminal ini mereka melakukan penipuan melalui WhatsApp, melalui SMS. Jadi kalau misalnya nasabah kita yang literasinya rendah kemudian kepepet tadi ya, main tutup gali lubang tutup lubang ya, menunggu gajian dan seterusnya, mereka tiba-tiba dapat pinjaman ya, dapat SMS pinjaman gitu kan, atau dapat WhatsApp pinjaman tanpa melakukan pengecekan. Mereka nggak tahu, mereka nggak bisa bedain ini asli atau palsu gitu. Sementara mereka melakukan satu kriminal yang namanya penipuan online itu dengan pertama modusnya ada dua sebetulnya, melakukan satu penipuan online melalui satu WhatsApp atau SMS tadi,
ya, berusaha membujuk orang untuk melakukan satu pengajuan kredit tadi ya. Ini yang ilegal ya. Yang kedua, mereka melakukan counterfeiting. Apa yang di-counterfeit? Yang di-counterfeit adalah aplikasinya. Aplikasinya dipalsukan ya. Aplikasi, jadi kalau misalnya saya dapat dari WhatsApp gitu ya, begitu saya klik itu langsung connect ke aplikasi yang bisa melakukan apa? Aplikasi palsu tadi, yang dipalsukan tadi itu, dia bisa mengakses data ke phonebook. Ya. Sementara kita tahu yang namanya data identitas itu sebenarnya sangat sensitif. Ya. Misalnya kalau kita bicara data identitas itu sudah ada dua, ya, data pribadi ya, dan informasi pribadi. Kalau data pribadi itu ada 5 kan ya, nama, tempat tanggal lahir, informasi kewarganegaraan NIK ya, kemudian golongan darah dan juga satu lagi jenis kelamin gitu. Nah, yang kedua ini yang berbahaya ini sebetulnya informasi pribadi yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi seorang, personal information identifiable. Nah, ini yang namanya nomor kontak pribadi tadi. Kontak pribadi ini nomor handphone dan nomor alamat email. Nah, kalau informasi pribadi ini disalahgunakan, ya, maka yang terjadi adalah orang ini bisa melakukan tadi, ya. Yang pertama adalah pencurian informasi tadi diakses melalui aplikasi, kemudian yang banyak kejadian adalah seandainya saya sebagai korban itu, kriminal ini melakukan legal access ke phonebook. Nah, phonebooknya itu daftar semua nama yang ada di situ bisa disalahgunakan. Ya, jadi kalau misalnya di handphone saya ada nama Ibu Eva, itu Ibu Eva bisa kena, gitu ya. Artinya kriminal itu bisa melakukan targeting terhadap Bu Eva sebagai salah satu target, entah itu dilakukan seolah-olah sebagai orang yang berhubungan dengan saya atau saudara saya dan seterusnya, sehingga dia bisa melakukan sesuatu, ya. Kemudian melakukan penipuan misalnya melalui WhatsApp tadi. Nah, yang ketiga itu adalah dengan melakukan extortion. Ya, ini sebenarnya modus operandi seperti ransomware ya. Jadi kalau datanya sudah diambil, itu mereka di-extortion, diperas. Ya, diperas tadi sebar data, ya, modus operandi sebar data disebarin, kalau kamu nggak bayar telat, saya sebarin datanya. Ya, itu extortion. Jadi diperas. Kalau enggak, bunganya saya naikin dengan tinggi, ya, dengan sangat tinggi. Dan permasalahannya adalah literasi digital masyarakat kita rendah. Dan kalau kita bicara masalah literasi ini, kita bicara skala sebenarnya. Sekarang jumlah pengguna internet di Indonesia itu berapa? 130 juta katakanlah sampai 200 juta. Yang melek dengan teknologi cyber security atau keamanan cyber itu berapa persen? Paling 5% gitu kan. Nah, sekarang permasalahannya edukasi. Edukasi ini yang jadi masalah. Ya, kalau kita edukasi seperti apa? Saya melihat gini. Mungkin nanti Bu Sinta mohon masukannya aja. Saya melihat bahwa ada satu gelombang kriminal ini yang melakukan penghasutan terhadap masyarakat. Ya. Jadi saya sering nonton di YouTube tuh, ada namanya channel yang namanya Wanitangi. Itu saya minta ke Kominfo itu di bredel aja tuh. Wanitangi itu hoax, penyebar hoax. Yang dia menjelek-jelekan OJK dan pinjol legal. Dan mereka caranya adalah mereka menggambarkan satu fenomena bahwa pinjol resmi ini melakukan penagihan secara kasar ya dengan debt collector, padahal sebelumnya enggak. Ya. Saya sempat beberapa kali mengisi pelatihan internal di beberapa perusahaan fintech P2P lending ini. Mereka tidak melakukan itu karena tadi yang disampaikan Bu Ani bahwa debt collector yang mereka gunakan itu adalah debt collector yang sudah resmi, yang sudah tersertifikasi. Sementara yang digambarkan oleh para orang-orang yang aktif di YouTube itu adalah fitnah, fraud, ya. Artinya mereka melakukan penipuan online dan mereka melakukan semacam pembentukan opini yang mengharuskan kalau gagal bayar ya nggak usah bayar, ngemplang. Kalau pinjam di pinjaman ilegal nggak usah bayar, sehingga akhirnya jadi moral hazard bagi masyarakat. Nah, karena itu yang paling penting di sini kita melakukan edukasi terhadap masyarakat, karena masyarakat tuh belum tahu. Kira-kira situ. Oke, wah ini menarik. Benar ya, saya juga banyak kasus kan ini ya debt collectornya lah yang cara menggunakan cara-cara ancaman, teror gitu kan. Nah ini bagaimana ya kalau saya tanyanya ke Bu Sinta aja deh. Menurut Bu Sinta ya, langkah hukum apa sih Bu yang bisa dilakukan korban gitu ya? Karena
mungkin dia memang salah meminjam ke ini kita kasih dua contoh lah, orang yang meminjam ke apa namanya pinjol ilegal gitu ya, terus kemudian dia diteror dan lain-lain. Langkah hukum apa yang bisa dia lakukan walaupun dia memang sudah menikmati uangnya gitu ya. Dan yang kedua adalah kalau dia memang pinjam ke pinjaman online yang legal yang ada sudah terdaftar di OJK tapi juga mendapatkan apa namanya waktu dia tidak bayar gitu ya, terus kemudian debt collector-nya juga melakukan hal yang mirip juga gitu. Apa nih Bu langkah hukum yang bisa mereka lakukan Bu? Jadi pada dasarnya sebetulnya ada aturannya di KUH pidana ya, pasal 335 ya. Karena ancaman kekerasan itu tidak diperkenankan. Jadi tinggal dilaporkan saja pada kepolisian ya. Jadi melarang penggunaan kekerasan ya, ancaman ya, yang atau perlakuan yang tidak menyenangkan. Kemudian di Undang-Undang ITE juga sudah ada sebetulnya aturannya di pasal 27 ayat 4 ya. Kemudian nanti ada hukumannya pasal 45 ayat 4 begitu ya. Jadi kalau ada pengancaman seperti itu tinggal dilaporkan saja kepada kepolisian karena hukumnya ada ya, ketentuannya ada begitu ya. Nah, ini yang yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Tadi saya sepakat dengan Mas Agung bahwa saya juga sering melihat di YouTube ya ada orang yang memberikan informasi-informasi bahwa kalau memang ngemplang ya nggak usah bayar, kemudian akhirnya memberikan satu edukasi yang tidak benar gitu ya. Yang harus ada kan literasi bahwa kalaupun mau pinjam itu harus hati-hati begitu ya. Jadi hanya pinjam kepada yang legal dan harus ada alokasi untuk membayarnya. Jadi tidak untuk konsumtif. Jadi kalau misalnya tadi oleh Bu Ani dijelaskan menarik, saya juga baru tahu ternyata memang untuk sementara karyawan yang memiliki gaji yang tetap itu bisa 14 hari kemudian dibayarkan. Jadi harus ada alokasi untuk membayarnya. Jadi kalau untuk konsumtif ya tentu ini akan menjadi macet gitu ya. Jadi kalau ada pengancaman itu sebetulnya ada ada regulasinya bisa kemudian dilaporkan kepada kepolisian, hukumnya ada gitu ya. Jadi tidak usah khawatir. Hanya memang masalahnya kan ini untuk penyelesaian bunga yang demikian tinggi itu, nah ini harus ada semacam mediasi menurut saya gitu ya. Kalau di dalam hukum itu ada masalah untuk penyelesaian sengketanya harus ada mekanisme untuk dimediasikan gitu ya. Jadi misalnya kalau di bank kan misalnya ada grace period misalnya. Kalau bisa lagi membayar, jadi dihentikan dulu argonya istilahnya seperti itu, kemudian dibayar bagaimana penyelesaiannya, installment-nya berapa gitu. Jadi ada semacam mediasi untuk menyelesaikan ini. Kalau tidak ini menjadi permasalahan gunung es yang nanti lama-lama ini akan akan meledak gitu ya karena banyaknya korban yang muncul begitu ya. Tadi juga saya sepakat bahwa sekarang juga dimanfaatkan oleh mafia-mafia. Jadi kemarin ada yang minta tolong kepada saya. Jadi ada WhatsApp, dia klik ya. Ternyata dia tidak mengerti, klik kemudian sudah Anda disetujui untuk pinjam. Jadi langsung masuk tapi langsung masuk ke rekeningnya. Karena ini sudah ada terjadi pencurian data ya, data yang sensitif. Jadi asalnya 800.000, kemudian 3 hari kemudian ditagih 1.600.000. Ketika dilaporkan ke kepolisian, ini kasus ya, kepolisian bilang ya sudah ganti aja nomor HP-nya gitu ya. Jadi kan itu bukan penyelesaian yang tepat gitu ya. Jadi memang ini secara hukum ini harus ada semacam mediasi ya, penyelesaian sengketa dimediasikan bagaimana gitu untuk penyelesaian pinjamannya gitu. Begitu Bu Eva. Iya. Terima kasih.
Terima kasih Bu Sinta. Iya, memang kalau dari datanya sendiri, pengaduan sampai bulan Juni 2021 itu pengaduan mengenai pinjaman online itu ada 22.000 lebih. Aduh, itu masuk ke apa namanya polisi ya. Jadi sebanyak itu ya. Itu baru yang mau mengadu gitu ya. Jadi mungkin banyak juga yang tidak datang ke. Yang malu lebih banyak, Ya, Bu. ya, yang malunya betul Bu. Jadi yang malu lebih baik diam gitu kan. Karena kan menurut saya pinjaman online yang ilegal ini dia menggunakan tadi extortion itu Iya, kan dia menggunakan social punishment gitu ya. Dan social iya, punishment itu kan lebih impactful daripada debt kolektornya datang ke rumah sebetulnya gitu ya. Itu betul. dia menggunakan psikologik sih menurut saya. Dan ini setuju sekali kita harus banyak edukasi gitu ya ke masyarakat dan apa namanya bahwa masih banyak juga nih yang pinjol legal gitu dan bermanfaat. Tadi kan Bu Ani bilang juga ya Iya, iya, untuk apa usaha mikro tuh penting sekali loh. Banyak. iya. Dan sangat membantu sekali. Saya setuju sekali gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keamanan informasi dan keamanan siber nih. Jadi kan kita udah jadi kalau pinjol itu seperti itu gitu kan. Segi hukumnya seperti itu. Terus kemudian apa proses cara meminjam, cara menagih gitu. Tadi kita sudah diskusi. Nah, kalau kita ngelihat dari sisi keamanan informasi dan siber, mengontrol pengamanan data kan merupakan tanggung jawab perusahaan gitu ya. Jadi itu adalah harus melindungi data nasabah itu adalah keharusan gitu ya. Nah ini bagaimana banyak perusahaan pinjaman online yang legal gitu ya, yang katanya tadi juga ada yang nyebutin bahwa tidak menjalankan itu gitu, karena kan itu hak nasabah kita sebagai nasabah kita punya hak bahwa data kita dilindungi gitu ya. Nah ini bagaimana dilihat dari sisi pengamanan informasi datanya nih? Mungkin saya ke Bu Ani nih, gimana Bu Ani? Sebetulnya Baik. harus seperti apa sih gitu? Kalau kan tadi ada aturannya sudah ada POJK, ada PBI gitu kan. Jadi sudah ada aturan. Tapi saya ingin memberi apa namanya edukasi juga ke masyarakat atau pendengar IWCS Top ini bahwa sudah ada gitu di perusahaan itu harusnya melakukan ini kok gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan Bu Ani. Baik, terima kasih Bu Eva. Jadi terkait pengamanan data atau pengamanan informasi di pinjol ini, sebenarnya dari OJK sendiri itu sudah mewajibkan setiap penyelenggara pinjaman online ini menerapkan sistem manajemen keamanan informasi yang berdasarkan atau berbasiskan ISO 27001 versi 2013. Nah, inilah yang akhir-akhir ini membuat saya ikut riweuh gitu ya Bu ya untuk audit di beberapa pinjaman online ini karena memang mereka membutuhkan keamanan informasi. Sedikit flashback ya Bu, dulu di awal itu ditetapkan di sekitar di tahun 2017. Waktu itu OJK belum menentukan ruang lingkupnya itu apa yang harus diamankan. Yang penting sudah dapat ISO gitu, ada ISO-nya gitu. Kita tahu bahwa penerapan standar ISO itu bisa parsial Bu Eva, bisa hanya per bagian-bagian saja gitu kan. Nah, waktu itu belum diatur sehingga yang penting pinjaman online ini punya sertifikat ISO. Akibatnya ada yang hanya ruang lingkup mengamankan data ini cari cepet, oh customer service aja deh, oh helpdesk-nya aja deh gitu, apa namanya yang singkat-singkat saja atau divisi IT-nya saja gitu ya. Nah kemudian di tahun 2018 saya termasuk ikut yang diajak meeting waktu itu sama OJK untuk membahas terkait ruang lingkup ini gitu. Kenapa ketika mereka mengajukan sertifikat ISO ruang lingkupnya ini beda-beda gitu sehingga kami menjelaskan sekarang kebutuhannya OJK untuk meminta pinjaman online ini
keamanan informasinya, informasi apa yang diamankan dan dari sisi mana yang akan diamankan. Mereka memberi masukan, yang kita ingin diamankan itu semua data yang masuk ke pinjaman online itu. Jadi mulai data diterima sampai data diproses, kemudian sampai data itu tidak digunakan lagi, istilahnya sudah tidak menjadi borrower atau lender di situ lagi, maka bagaimana data ini dimusnahkan begitu. Oh, kalau begitu berarti harus all proses, Pak. Semua proses bisnis di OJK di pinjaman online ini harus masuk ruang lingkup sertifikasi keamanan informasinya. Nggak bisa parsial-parsial karena data borrower ini bisa masuk dari marketing, kemudian diolah di risk compliance-nya, kemudian diolah di finance-nya, di IT-nya sendiri mengelola data baik dari front end maupun back end-nya, belum nanti datanya disimpan di penyimpanan datanya di servernya dan lain-lain gitu, sampai nanti finance-nya pun ketika mencairkan collection terima datanya lagi. Oh, jadi harus semua, Bu, harus semua kalau memang tujuannya itu. Maka dari tahun 2019 ketok palu lah itu bahwa kalau pinjaman online kalau harus menerapkan sistem manajemen keamanan informasi dan proses yang masuk dalam ruang lingkupnya itu adalah dari ujung ke ujung gitu ya, dari hulu ke hilir. Jadi data kita itu harusnya aman karena semua dikelola, dijaga keamanan informasinya. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, ada beberapa yang nakal ya Bu ya. Itu memang istilahnya kami dari sisi badan sertifikasinya ini hanya memeriksa pada saat audit. Tetapi kami kan tidak bisa tidak punya wewenang untuk mengawasi terus-menerus. Jadi baru 1 tahun lagi nanti diaudit lagi gitu. Jadi di tengah-tengah inilah kadang-kadang yang terjadi hal-hal seperti kebocoran data dan lain-lain. Biasanya ini juga terjadi karena ada awareness-nya yang kurang lah, pengamanan datanya yang kurang lah. Tetapi kalau hal ini disampaikan, Ibu, dilaporkan, disampaikan ke OJK, ini pasti mereka akan mendapat teguran. Dan kami juga dari badan sertifikasinya pasti diminta untuk mengaudit ulang. Audit ulang, coba dicek lagi begitu ya, kenapa sampai ada terjadi kebocoran data seperti itu. Itu sih Bu Eva, jadi terkait keamanan data harusnya kalau yang di legal ini yang sudah terdaftar dan diawasi OJK ini datanya sudah cukup sudah cukup ketat, bahkan untuk collection-nya pun itu dibatasi, mereka hanya mendapatkan data yang memang diperlukan saja untuk menagih, nggak bisa sampai lihat KTP-nya, nggak bisa sampai download KTP-nya, itu nggak bisa, Bu. Oke, berarti memang dari sisi internal perusahaannya pengamanannya pun sudah dilakukan ya. Betul, Bu. Ya, nah menurut Pak Agung gimana Pak Agung? Kalau melihat dari, kalau perbankan kan ketat sekali nih, regulasinya juga banyak juga gitu. Nah kalau fintech ini bagaimana ya Pak? Ya, sebetulnya gini Bu Eva, kalau menurut saya permasalahannya itu belum ada RUU PDP itu. Jadi sebetulnya gini, yang namanya identitas itu, ya, yang tadi saya sebutkan yang ada di KTP itu kalau terlihat oleh orang lain, maka ada potensi penyalahgunaan. Kalau saya tahu nomor KTP-nya Bu Eva, nama dan seterusnya, maka saya tahu kontak number-nya Bu Eva, saya bisa melakukan sesuatu kejahatan misalnya. Minimal saya bisa menyalahgunakan data itu untuk satu perbuatan kriminal atau saya perjualbelikan. Itu pertama. Bahwa sebetulnya data yang ada dalam proses pinjaman online itu tidak boleh terlihat. Pertama itu. Jadi kalau ada satu mekanisme upload KTP, ya, itu potensi risikonya adalah bahwa data itu bisa digunakan oleh pertama peretas, yang kedua orang dalam. Ya. Jadi saya melihat gini, nanti mungkin saya minta titip pesan ke Bu Sinta, ya, gimana supaya nanti data pribadi ini jangan sampai digunakan secara telanjang. Ya. Jadi penyebabnya adalah informasi pribadi atau data pribadi ditampilkan secara lengkap. Anda bayangkan kalau sebuah
perusahaan yang mengharuskan upload data KTP. Data KTP itu akan direkam ke database. Kalau saya sebagai administrator, saya dengan mudah melakukan select from table, ya, nama ibu siapa, ya, saya bisa menampilkan data secara lengkap, dan itu bisa saya jual kalau saya jahat, ya. Nah, itu yang pertama. Dari sisi pengamanan informasi, artinya salah satu entitas ya yang memproses transaksi elektronik itu sebenarnya ketentuan di POJK 077 2016 dan PTSE nomor 19 tahun, saya lupa tahun berapa ya, 2019 ya kalau nggak salah ya. Itu ada pemrosesan transaksi elektronik, itu sudah jelas data dihimpun, diproses ya, tadi yang disampaikan Bu Ani, sampai hingga dihancurkan. Cuma permasalahannya datanya itu terlihat oleh mata. Kalau saya melihat gini, data yang namanya data identitas itu nggak boleh terlihat oleh mata, baik di screen monitor maupun ditampilkan di media lain. Anda bayangkan kalau tadi yang saya katakan, data bisa diselect query from table, itu bisa dilihat semua. Database administrator bisa melakukan itu permasalahannya. Yang kedua, saya bicara mengenai cyber security. Cyber security ini adalah tanggung jawab individu. Jadi cyber security ini berbeda dengan information security ya. Kalau cyber security ini bagaimana suatu keadaan kita bisa aman dari ancaman cyber. Ya, ini untuk tentunya masalah data pribadi tanggung jawab seorang individu, dan kalau data itu diproses oleh suatu penyelenggara pemrosesan transaksi elektronik kan jadi tanggung jawabnya dia. Cuman yang jadi masalah adalah kita sebagai individu juga harus menjaga data itu. Ya, jadi masyarakatnya harus diajarkan, diedukasi bagaimana cara memperlakukan data itu. Yang kedua, penyelenggara itu juga harus tahu perannya dia, peran hukum dia apa. Kalau misalnya dia memproses data dengan cara tadi dia upload, saya nggak setuju. Saya sangat tidak setuju ya upload data itu dengan KTP kemudian itu kalau disalahgunakan itu bisa kemana-mana. Apalagi nama saya mohon maaf, saya dapat fotonya Bu Eva, KTP-nya, kemudian nomor teleponnya saya tahu, email saya tahu, itu saya bisa melakukan crime. Kalau saya jahat, artinya data itu bisa dijual-belikan atau disalahgunakan. Permasalahan di situ. Kira-kira itu. Jadi dari sisi information security harus diatur bahwa data itu tidak boleh terlihat. Yang kedua, dari sisi cyber security sebagai seorang nasabah atau seorang pengguna, kita harus memiliki literasi yang tinggi bahwa adalah tanggung jawab kita untuk mengamankan data itu sendiri. Itu data pribadi yang kita miliki. Mungkin itu Pak. Bu, silakan. Ya. Bu Eva, saya bisa tambahkan sedikit Bu boleh, Eva. Gimana? Ya, jadi seperti yang disampaikan Pak Agung tadi benar Bu, bahwa data itu tidak boleh istilahnya telanjang begitu ya ketika data ini digunakan atau ketika data ini ditransfer dari satu proses ke proses yang lain. Kalau di keamanan informasi itu sudah ada salah satu kontrol Ibu, jadi salah satu kontrolnya itu harus mengenkrip. Jadi sebenarnya data yang kita terima, kemudian data yang tersimpan, kemudian ketika data ini ditransfer, ini harusnya sudah dienkrip. Nah, beberapa kasus kebocoran data yang pernah terjadi di e-commerce kan Bu, itu data telanjang ya Bu, yang muncul benar-benar nomor KTP, benar-benar nomor KTP-nya, emailnya, nomor teleponnya gitu ya Pak Agung, pernah terjadi kan di salah satu e-commerce kita gitu. Nah, itu sebenarnya sudah fatal sekali gitu ya. Tetapi ya itu tadi benar apa yang disampaikan Pak Agung bahwa keamanan cyber itu tanggung jawab kita pribadi. Karena ketika terjadi kebocoran data di salah satu e-commerce itu tidak membuat masyarakat kita jera menggunakan e-commerce itu. Mereka berpikir, apa sih kan cuma nomor KTP, email, sama nomor telepon, kenapa harus diributkan begitu loh. Jadi benang merahnya itu sebenarnya di situ gitu. Masyarakat kita ini belum aware gitu ya. Kalau kita yang sudah aware ini masuk gedung diminta ninggalin KTP pun berani ribut dulu ya Pak Agung ya. Enggak mau, saya mau ninggalin SIM aja, saya mau ninggalin ID card kantor aja. Udah mau berantem aja kalau disuruh ninggalin KTP. Tapi ya itu tadi yang disampaikan Pak Agung, kesadaran untuk melindungi data kita sendiri itu masih sangat jauh begitu Bu Eva. Masih rendah ya. Iya, benar sekali. Data pribadi itu kan sebetulnya kita yang mengkontrol ya. Jadi sepenuhnya kita yang mengkontrol gitu. Tapi ketika kita berbicara privacy itu kontrolnya ini kita harus pilih mana yang mau kita berikan gitu. Nah, ini menarik nih.
Bu Sinta, saya mau nanya sama Bu Sinta nih, bagaimana kalau ada kejadian gitu ya, mungkin udah banyak juga kejadian di luar ya. Jadi ketika data tersebut lupa di-encrypt kayaknya nih sama si perusahaan ini gitu ya. Dan tersebarlah data tersebut gitu, tersebar maksudnya data itu bisa sampai ke tangan orang lain dan kemudian diperjualbelikan. Nah, kalau sampai itu terjadi, kita yang mempunyai data tersebut, apa sih yang bisa kita lakukan, Bu? Mungkin tadi betul Pak Agung bilang bahwa kita belum ada nih payung hukumnya gitu ya. Kalau soal aturan yang perbankan atau finansial sudah ada OJK gitu, ada PBI gitu ya. Tapi untuk ruang lingkup data pribadinya bagaimana ya Bu ya? Memang belum ada gitu, tapi menurut Ibu gimana Bu? Jadi mungkin saya kacamatanya agak berbeda mungkin dari sisi memang kita harus individu punya kontrol ya atas data pribadi kita. Tapi kan kita memberikan data pribadi itu kepada institusi pemerintahan. Kita memberikan data pribadi kita kepada e-commerce. Di dalam rezim hukum pelindungan data pribadi, yang memiliki tanggung jawab adalah institusi, pemerintah, dan swasta. Tanggung jawab ada di mereka, gitu ya. Kita harus menjaga, iya, of course, kita harus jaga, ya. Tetapi kalau dalam rezim hukum pelindungan data pribadi, seperti dalam RUU PDP, yang diberikan kewajiban adalah pemerintah dan swasta ketika kita menyerahkan dengan percaya, kita menyerahkan untuk memproses kesehatan, untuk perbankan, dan lain sebagainya. Kan kita menyerahkan dengan percaya kepada mereka. Nah, itu tanggung jawab dari institusi. Makanya kemudian di dalam regulasi pelindungan data pribadi yang terpenting itu bukan hanya prinsip, bukan hanya norma ya, tetapi implementasinya bagaimana begitu, sehingga pemerintah dan swasta harus memiliki governance tata kelolanya. Bahkan di luar negeri itu governance-nya, tata kelolanya sudah di dalam step ya, step-step, sehingga memang itu tidak lagi terjadi kegagalan dalam memberikan pelindungan gitu ya. Jadi atau istilahnya kebocoran data pribadi. Jadi kalau memang itu tidak di-encrypt oleh institusi, ya institusi memiliki, nanti akan diminta pertanggungjawaban gitu. Di regulasi manapun secara global itu mereka akan diminta pertanggungjawaban. Jadi makanya kemudian antara data pribadi, privacy dan security itu sangat berdempet dengan erat, karena yang diterobosnya itu adalah security-nya. Istilahnya kalau misalnya rumah yang membobolnya itu security-nya, kuncinya dibobol, dan yang dicurinya adalah data pribadi ya. Jadi dari penelitian Pricewaterhouse 2019, data kan banyak, tapi data pribadi dianggap data yang paling berharga karena bisa dimanfaatkan baik untuk kepentingannya ataupun tujuan kriminal seperti itu. Jadi menurut saya itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Individu kita harus paham gitu ya. Pemerintah dan swasta juga memiliki tanggung jawab yang cukup berat kalau ada RUU PDP. Tetapi ini adalah suatu fenomena global dimanapun sama seperti itu. Bahkan contoh di negara-negara tetangga sendiri gitu ya, itu sudah merupakan brand ya. Kalau privacy itu menjadi barang jualan sekarang. Misalnya dalam kasus kemarin ya, masalah perubahan policy WhatsApp gitu ya dengan Facebook ketika mereka ingin share, itu kan praktis 25 juta user WhatsApp itu berpindah kepada Telegram. Dan bos Telegram mengatakan, lo sih nggak jaga privasi nih, kalau perusahaan gue ini lebih bagus nih gitu. Jadi sekarang sudah dijadikan barang jualan karena apa? Brand, nama baik gitu. Jadi itu intinya memang untuk data pribadi ini bisa kita harapkan bisa dijaga. Undang-undang perlu, tetapi bukan satu-satunya. Kita literasi digitalnya harus bagus, usahanya harus punya tata kelola governance-nya yang bagus juga begitu ya. Dan teknologi juga punya peran untuk mengatur ini gitu, dengan software lah, dengan tools ya. Kalau di
Singapura misalnya ya, Bu Eva juga mungkin lebih tahu. Jadi ada tools-tools yang bisa digunakan untuk menjaga privasi dari perusahaan maupun pemerintahan gitu ya. Tapi Mas Agung, sebetulnya saya agak-agak lebih, kalau swasta sekarang sudah gear up ya dengan RUU PDP, tetapi yang saya agak khawatir adalah pemerintahan. Ini tugas berat buat Bu Ani ya. Pemerintahan, bayangkan dari Sabang sampai Merauke, pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, menurut saya itu masih tidur sekarang gitu ya. Padahal undang-undang PDP mudah-mudahan bisa selesai, itu sudah di depan mata gitu ya, walaupun ada grace period 2 tahun ya. Tapi ini PR kita bersama, terutama Bu Ani dan Mas Agung nih ahli security-nya gitu ya. Itu pemerintahan loh yang saya agak-agak khawatir gitu ya. Apalagi pemerintahan daerah gitu. Kalau swasta termasuk di ibu kota sih semua sekarang sudah, bahkan ada yang sudah punya DPO sendiri gitu. Walaupun di dalam RU kan masih yang diwajibkan kan publik ya. Mereka sudah punya gitu. Jadi sudah mempersiapkan diri. Gitu Bu Eva, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sinta. Jadi betul ya, ini pemerintah, karena kan pemerintah juga punya banyak layanan untuk publik ya. Jadi ya sebagusnya sih memang sudah disiapkan dari sekarang gitu, sehingga ketika publik mengakses atau mendapatkan layanan tersebut tuh sudah aman gitu, ada trust-nya gitu, trust-nya sudah terbangun gitu. Itu tuh memang penting sekali. Jadi semoga kita semua bisa saling membantu, karena saya yakin semua itu butuh peran, bukan cuma pemerintah saja, tapi butuh peran kita semua. Nah, saya tuh ada pertanyaan ya untuk ibu-ibu dan bapak. Kira-kira apa sih yang sudah dilakukan pemerintah gitu? Karena ini saya dapat pertanyaannya dari sosial media gitu ya. Karena banyaknya kasus pinjaman online yang ilegal mungkin ya. Jadi ada pertanyaan juga dari masyarakat. Kira-kira apa sih yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi ini gitu? Saya yakin sudah banyak sekali gitu ya. Tapi saya butuh pendapat dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Kira-kira apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi meningkatnya kasus pinjol ini gitu? Bisa Pak Agung dulu mungkin? Baik, Bu Eva, sebetulnya kalau pemerintah itu sendiri sudah membangun satu yang namanya Satgas ya, Satgas yang dipimpin oleh OJK itu yang terdiri dari 14 kementerian. Ya, di situ ada beberapa kementerian yang terkait, misalnya Kominfo, termasuk Kementerian Koperasi tadi ya, dan beberapa kementerian lagi termasuk PPATK di situ. Jadi mereka itu sudah melakukan penertiban sebanyak 3.521 pinjol ilegal, dan itu sudah dilakukan, ditutup aksesnya dan lain-lain. Cuma permasalahannya adalah gini, saya melihat bahwa permasalahan pinjol ilegal ini adalah aplikasi yang digunakan. Ini jadi pinjol ilegal dengan pinjol yang legal sama. Aplikasinya itu buatan luar negeri. Ya. Artinya aplikasi ini buatan Cina, bukan buatan Indonesia. Saya diskusi dengan beberapa direksi di perusahaan kredit ini ya, pinjol ini, bahwa mereka permasalahannya adalah aplikasi ini buatan luar ya, sehingga susah dikontrolnya ya. Nah, sementara pinjol ilegal juga sama, menggunakan aplikasi buatan luar. Servernya itu ada yang luar negeri. Kalau pinjol yang legal itu semuanya diatur oleh OJK untuk di dalam negeri. Nah, permasalahannya adalah pada saat OJK melakukan penutupan terhadap beberapa 3.521 tadi pinjol ilegal itu ya, secara masif itu, nah mereka tumbuh lagi. Jadi pagi itu ditutup oleh Kominfo aksesnya gitu ya, akses webnya, tapi sore itu udah bikin lagi. Anda bayangkan kalau aplikasi pinjol itu bisa dibuat dengan cara yang mudah gitu ya. Artinya dengan harga 10 juta aja kita bisa bikin pinjaman aplikasi pinjol itu. Nah, sementara yang buat adalah luar negeri. Nah, mungkin ke depan ini yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengatur mekanisme pembuatan aplikasi itu harus buatan Indonesia. Artinya jangan kita menggunakan produk luar negeri yang nggak jelas, yang ada malware, yang bisa akses ke dalam data pribadi, bisa akses ke phonebook dan seterusnya, sehingga
kita sendiri tidak bisa mengontrol itu. Yang kedua, tadi yang disampaikan siapa namanya Bu Sinta kalau nggak salah, betul, OJK itu sudah kerjasama dengan Google. Jadi kalau ada satu apa namanya aplikasi yang didaftarkan ke dalam satu apa namanya misalnya tempat ya di yang untuk bisa di-download itu Apple Store atau Google Store harus ada persetujuan dari OJK. Tapi yang paling penting menurut saya adalah bahwa aplikasi yang namanya pinjol legal itu seharusnya dipasangnya di aplikasi di trusted source, bukan di Google Store atau di Apple Store. Karena kenapa? Kalau aplikasi pinjaman legal yang legal itu ditaruhnya di trusted source, nah konsumennya nggak bisa bedain. Ini asli atau palsu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa banyak counterfeiting, pemalsuan aplikasi tadi. Logonya nggak ada logo EJK-nya, ada logo Kominfo-nya, ya, tapi ternyata palsu. Nah, sementara masyarakat tidak melakukan pengecekan terhadap daftar apa namanya pinjol yang legal. Sementara OJK sudah ada ketentuannya. Seharusnya masyarakat melakukan pengecekan. Kalau mau minjem cek dulu, ini ada di daftar yang di OJK atau enggak gitu. Jadi saya kira pemerintah sudah cukup berusaha dengan cukup baik saat ini. Cuma memang permasalahannya itu enggak sesederhana itu. Karena ini kriminal, sindikat kriminal yang organized crime yang melakukan predikat offense ini sangat banyak dengan cara pencurian informasi, kebocoran data, penyalahgunaan data diperjualbelikan, kemudian tadi pemalsuan, counterfeiting sampai kepada satu tindakan penipuan yang namanya penipuan online, penipuan identitas, extortion dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi kita kejar-kejaran sama kriminal ya akhirnya ya. Dan biasanya kriminal lebih depan sih daripada aturan dan lain-lainnya ya. Ya semoga kita cepat lah dengan sebetulnya ya tadi betul teknologi itu bisa membantu gitu ya. Nah, tapi kita harus ketemu nih bagaimana kolaborasinya sehingga bisa bermanfaat buat masyarakat ya. Nah, Bu Ani gimana Bu Ani? Menurut Bu Ani? Baik, Bu. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Agung ya. Jadi pemerintah sudah cukup berusaha begitu untuk mengatasi pinjaman online yang ilegal. Saya juga sering diskusi dengan rekan-rekan dari AFPI, Bu, ya Asosiasi Fintech ya Pembiayaan Indonesia. Mereka juga membuat satu situs begitu namanya cekfintech.id. Itu di situ sangat informatif, Bu. Jadi bahkan bisa mengecek beberapa fintech baik yang asli maupun yang legal maupun yang ilegal. Kemudian juga memberikan ciri-ciri investasi yang aman. Jadi prinsip mereka tujuannya ini adalah untuk memastikan legal dan logis gitu ya. Jadi kalau yang legal itu memiliki izin OJK, BI, Bapepti begitu. Kemudian juga ada beberapa kita bisa cek selain cek daftar fintech yang berizin dan beredar, kita juga bisa ngecek transaksi online atau kalau ingin mentransfer ke sejumlah uang ke rekening yang baru dikenal itu kita pun juga bisa ngeceknya gitu Bu. Jadi dari pilih bank dan nomor rekeningnya kita masukkan itu akan kelihatan itu rekeningnya siapa dan atas nama siapa gitu. Di situ juga banyak sekali edukasi begitu Bu ya, bagaimana kalau tertipu pinjaman online ilegal, ciri-cirinya apa, kemudian ada juga solusi OJK jika tidak mampu membayar pinjaman ilegal begitu. Itu sebenarnya kalau saya lihat dari webnya cukup membantu dan mereka juga sudah mencoba mensosialisasikan. Dulu di OJK itu mewajibkan pinjaman-pinjaman online ini untuk membuat sosialisasi ke masyarakat begitu Bu, supaya untuk bisa mengedukasi terkait dan mencegah supaya masyarakat jangan jatuh ke pinjaman ilegal online ini. Cek fintech.id Bu namanya untuk ngeceknya. Boleh tuh nanti yang ingin tahu gitu ya, ada informasinya bagus sih. Nah, menurut Bu Sinta gimana Bu peran pemerintah yang sudah dilakukan gitu ya, supaya juga masyarakat kan tahu bahwa
tidak tinggal diam kok gitu ya, dan sebetulnya situasi kasusnya banyak itu sampai tadi 22.000 kasus yang dilaporkan itu kan selama pandemi itu ya, mungkin dari sisi dampak sosial juga kan, ekonomi sosial juga kan memang turut serta lah di situ. Nah, menurut Bu Sinta bagaimana, Bu? Jadi sebetulnya sepakat ya, peran pemerintah ini sudah bertambah baik begitu ya. Dengan OJK juga saya beberapa kali melakukan diskusi jadi dari masalah data pribadi gitu ya. Kemudian OJK membatasi akses terhadap data pribadi. Itu kan salah satu ciri bahwa pemerintah di sini ingin menyelesaikan permasalahan ini dan harus berhati-hati begitu ya. Jadi dari segi pemerintah ada regulasinya, kemudian ada satgasnya juga ya. Hanya kan permasalahannya kan masyarakat yang dapat akses terhadap informasi-informasi ini kan masih terbatas. Indonesia itu kan tadi Mas Agung mengatakan internet yang sudah internet aksesnya itu 140 juta gitu. Jadi memang tugas berat itu adalah literasi digital ya, walaupun sekarang Kominfo saya terus terang angkat topi ya terhadap Kominfo yang sudah membuat program literasi digital di 36 provinsi kalau saya tidak salah, dan salah satunya adalah ini. Itu salah satu usaha yang sangat baik begitu ya. Hanya mungkin harus terus digalang seperti acara ini begitu ya. Terima kasih Bu Eva dengan acara IWCS-nya itu memberikan ya kami sharing-sharing ilmu sedikit inilah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa harus hati-hati begitu. Jadi harus mengecek dulu. Kemudian di asosiasi juga ada mekanismenya seperti apa begitu. Jadi itu menurut saya yang masih PR-nya masih banyak gitu ya. Tetapi pemerintah di sini ya berusaha semaksimal mungkin, walaupun masih banyak orang yang merasa bahwa pemerintah harus lebih lagi untuk melakukan pencegahan dan perlindungan terhadap masyarakat kecil ini. Gitu ya. Terima kasih. Ya, Bu Eva. Saya ingin menambahkan sedikit. Boleh, silakan ya, Bu. Dari tadi kita sebut-sebut selalu Kominfo dengan OJK begitu ya Bu ya. Sebenarnya ada satu lagi Bu yang turut berperan mengamankan kondisi pinjaman online ini, BSSN juga Bu, karena rajin mengundang BSSN ini rajin mengundang pelaku-pelaku pinjaman online untuk dilakukan asesmen indeks keamanan informasinya Bu. Jadi BSSN turut berperan juga dalam upaya ini. Iya. Iya, banyak sih sebetulnya. Jadi untuk informasi untuk yang mendengarkan atau melihat IWCS Talk ini, bahwa peran pemerintah gitu ya, antar sektor, jadi tidak hanya satu aja, Kominfo aja atau OJK saja gitu ya, tapi ada juga BSSN juga gitu, dan tidak hanya pemerintah saja, juga komunitas juga membantu juga, asosiasi. Saya salut sekali apa yang sudah dilakukan asosiasi gitu ya. Terus kemudian akademisi juga banyak. Saya beberapa kali juga diundang gitu ya dari akademisi untuk berbicara mengenai hal seperti ini gitu. Dan saya rasa semua punya kontribusi gitu ya untuk bisa membuat masyarakat lebih aware gitu ya, dan ketika mereka sudah aware, terus literasi mereka juga meningkat, saya rasa tingkat keamanan atau maturity level dari keamanan atau cyber security ini juga pastinya meningkat gitu ya. Jadi setuju, kita harus berterima kasih juga kepada semua yang sudah selama pandemi ini memang banyak sekali ya pinjol lah, pinjol ilegal dan data breach dan lain-lain. Jadi ini tantangan. Tapi yang pertanyaan terakhir nih, jadi justru saya ingin membuka wawasan kepada pendengar atau yang melihat acara ini. Kira-kira
apa sih tips gitu ya atau nasihat agar tidak terjerat pinjaman online ilegal gitu ya. Jadi apa nih kalau dari narasumber kita hari ini kalau bisa kasih tips gitu ya atau nasihat kepada yang mendengarkan dan melihat, kira-kira apa? Mungkin dari Bu Sinta, Bu. Satu kata sebetulnya hati-hati saja, hati-hati dan bijak, harus bijaksana. Artinya hati-hati itu artinya melihat atau melihat kepada sumbernya, yaitu lihat kepada OJK apa yang sudah terdaftar ya ininya. Kemudian hati-hati itu kalau mau pinjam uang harus ada alokasi untuk membayarnya begitu. Karena kalau tidak ya ini kan bunganya tinggi ya, jadi harus tepat waktu untuk diselesaikan. Jadi kuncinya satu, hati-hati dan bijaksanalah gitu. Ya. Makasih Bu Eva. Ya. Bu Ani gimana Bu? Baik Bu, kalau dari saya lebih ke kita harus mengenali ciri-ciri dari pinjaman online yang legal maupun yang ilegal begitu ya Bu ya. Sehingga ketika kita akan menggunakan jasa mereka, jadi tidak tabu menggunakan jasa pinjaman online ini Bu, boleh-boleh saja asal kita menggunakannya dengan bijak dan kemudian kita memilih pinjaman online-nya memang yang legal begitu ya, baik berizin maupun terdaftar. Seperti yang disampaikan Bu Sinta tadi, hati-hati untuk memilihnya, tetapi bukan berarti kita langsung parno gitu Bu ya, jangan menggunakan pinjaman online, karena dari sisi lain saya juga melihat banyak ada beberapa manfaat yang bisa diambil, apalagi pinjaman-pinjaman online yang memang bergerak dan bekerja sama dengan UMKM yang menerapkan bunga tidak terlalu tinggi ya. Memang ada bunganya Ibu, bahkan ada yang syariah juga begitu ya. Yang syariah juga banyak begitu. Ini masih bisa kita andalkanlah untuk menopang perekonomian. Begitu Bu Eva. Terima kasih Bu Ani. Pak Agung, gimana Pak Agung? Baik, Bu Eva, kalau saya mungkin sedikit menambahkan ya, bahwa sebetulnya yang paling penting adalah dari masyarakat itu sendiri. Yang pertama, kita harus mengetahui situasi, ya, situasi yang terjadi saat ini, bahwa banyak pelaku kriminal yang berusaha untuk melakukan satu kejahatan ya terhadap kita, tadi melakukan pencurian data, penyalahgunaan termasuk penipuan. Nah, jadi yang perlu salah satu yang perlu diketahui adalah bahwa yang namanya pinjaman online yang legal itu tidak pernah melakukan penawaran melalui WhatsApp dan SMS. Itu yang pertama. Jadi kalau ada orang yang melakukan penawaran pinjaman melalui SMS maupun WhatsApp, itu pasti bukan legal, udah pasti ilegal. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau melakukan suatu pinjaman ya harus hati-hati, bahwa tadi sudah disampaikan bahwa harus lihat dulu ya pinjamannya ini tadi dari SMS itu bukan. Kalau memang dari aplikasi yang di-download ya harus lihat dulu, cek di listnya OJK ada nggak yang sesuai dengan daftar yang resmi. Kalau yang nggak resmi ya harus hati-hati. Artinya itu jangan-jangan terjadi penipuan ya atau satu tindak pidana yang lain. Kemudian yang paling penting adalah kita meningkatkan kewaspadaan. Ya, kewaspadaan dalam hal apa? Kewaspadaan supaya kita dapat menjaga data pribadi kita, karena data pribadi itu tanggung jawab kita ya, tanggung jawab pribadi kita mulai dari kita, sekalipun nanti kalau data tersebut diserahkan kepada pihak lain itu menjadi tanggung jawab dia juga. Cuma yang mendasarnya adalah kita harus mengetahui bahwa pertama kita ini adalah target serangan ya, target serangan dari pelaku kriminal. Yang kedua, kita harus sadar bahwa kita ini adalah keamanan cyber, itu adalah tanggung jawab kita. Jadi dua hal itu yang perlu kita ketahui, bahwa kalau dalam melakukan suatu pinjaman online ya kita harus lihat bahwa situasinya seperti apa ya, kemudian kita perlu meningkatkan kewaspadaan, kan kehati-hatian bagi dari diri kita sendiri. Kita harus menjaga apa yang kita punyai, yaitu data pribadi kita. Mungkin itu saja. Oke. Terima kasih nih. Waduh, itu tadi pertanyaan terakhir dari saya gitu ya, dari WCS Talk. Kita di penghujung.
acara ini. Terima kasih kepada Bu Sinta, pada Bu Ani, Pak Agung untuk ilmunya, gitu ya. Mungkin saya kasih sedikit rangkuman lah ya. Jadi pada diskusi kita hari ini kita bisa lihat bahwa banyaknya bermunculan kasus pinjaman online saat ini bisa dikatakan bahwa kredit mikro gitu ya itu masih dibutuhkan dan masih penting bagi masyarakat gitu. Karena ini adalah bentuk kebutuhan inklusi keuangan. Nah, semoga industri keuangan bisa menyediakan layanan tersebut untuk masyarakat yang membutuhkan dengan baik dan aman gitu ya. Dan di sisi lain juga makin banyak lagi edukasi atau literasi kepada masyarakat, mungkin bentuknya bukan hanya digital atau keamanan literasi saja, tapi juga literasi keuangan juga penting juga gitu, karena justru itu adalah di awal gitu ya, sehingga dia tahu ketika dia meminjam itu untuk kebutuhan apa, bisa membayar atau tidak gitu. Jadi harus untuk kasus ini saya rasa literasi keuangan juga penting juga sehingga masyarakat bisa lebih paham dan waspada. Gitu. Jadi sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita hari ini. Semoga diskusi hari ini sangat bisa memberi manfaat gitu ya, dan juga menginspirasi banyak masyarakat. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan melihat IWCS Talk kali ini. Jangan lupa subscribe, share di YouTube channel Indonesia Women in Cybersecurity, karena kami harapkan makin banyak yang mensupport, semakin banyak juga dampak positifnya gitu. Itu saja dari IWCS Talk. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.